Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Taulanda, mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Perkenankan saya untuk mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah Islam Disiplin Ilmu Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan tugas UTS. Dengan dosen pengampu, Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Berikut presentasi ini memiliki 7 pokok bahasan, mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7. Pertemuan pertama yaitu pendahuluan ide. Islamisasi pada ilmu dari barat menyebabkan pemisahan antara ilmu sains dan agama. Oleh karena itu, islamisasi ilmu penting dipelajari dan diterapkan. Islamisasi ilmu ini sudah lama disampaikan oleh salah satu tokoh dunia yang bernama Naqib Al-Atas di Mekah pada tahun 1977 yang dihadiri oleh 313 tokoh sarjana dari seluruh dunia. Topik yang dibahas adalah Islamisasi merupakan pembebasan manusia dari unsur mitologi dan tradisi kebudayaan sekuler atas akal dan bahasanya. Pertemuan kedua membahas tentang Islamisasi ilmu kesehatan. Istilah sehat dalam Islam ada dua, yaitu sihah atau kesehatan yang bersifat fisik dan biologis, dan harfiah, kesehatan yang bersifat kepada mental dan psikologis. Seseorang dapat dikatakan sehat apabila keadaan jasmani dan rohaninya seimbang dalam keadaan baik. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mudathir ayat 4-5, yang memiliki arti, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Dan tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit tanpa ada obatnya. Maka dari itu, sehat adalah karunia dari Allah dan Allah lah yang maha penyembuh dari segala macam penyakit. Tetapi jangan sampai manusia menjadikan sehat itu menjadi alasan untuk tidak produktif. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, dua kenikmatan yang dapat memperdaya banyak manusia adalah sehat dan waktu luang. Contohnya yaitu tidur setelah waktu subuh. Pertemuan ketiga membahas tentang konsep promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Promotif yaitu upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dilakukan dengan program pendidikan untuk mengubah cara berpikir masyarakat. Upaya promotif ini juga Nabi pernah mencontohkan, yaitu pada saat Nabi Muhammad SAW sedang sholat berjamaah di salah satu masjid, ada seseorang dari suku pedalaman yang dengan sengaja buang air kecil di dalam masjid. Pada saat itu, Nabi tidak serta-merta mengusir orang tersebut, tetapi beliau menunggu orang itu selesai buang air, lalu kemudian menghampiri dan memberikan edukasi dengan cara yang baik dan sesuai dengan karakter orang tersebut. Lalu ada preventif, atau mencegah, adalah upaya yang selalu diutamakan daripada upaya untuk mendapatkan keuntungan. Beberapa tindakan pencegahan yang dicontohkan oleh Nabi misalnya menutup mulut dan hidung saat bersin, batuk, dan menguap. Lalu dalam situasi pandemi seperti ini, Nabi juga sudah mencontohkan sikap pencegahannya, yaitu tidak memasuki daerah yang terkena wabah dan tidak meninggalkan tempat yang terkena wabah. Tindakan ini bertujuan untuk menghindari penularan wabah tersebut ke daerah yang lebih luas. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari yang berisikan, Umar radhiyallahu anha sedang dalam perjalanan menuju Syam. Saat sampai di wilayah bernama Syarq, beliau mendapat kabar bahwa sedang terjadi wabah di wilayah Syam. Kemudian Abdurrahman bin Auf berkata kepada Umar bahwa Nabi Muhammad SAW pernah berkata, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kamu memasukinya. Tapi jika wabah terjadi di tempat kamu, maka janganlah kamu meninggalkan wilayah tersebut. Lalu ada kuratif atau pengobatan. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa tidak ada penyakit yang Allah turunkan tidak dengan obatnya.
dan Allah merupakan zat yang maha penyembuh dari segala macam penyakit. Lalu ada rehabilitatif atau pemulihan, harus dilakukan dengan holistik dan komprehensif, harus dilakukan sesuai dengan Al-Quran dan tidak boleh menggunakan bahan yang haram, dan harus dijauhkan dari tindakan yang membuat sakit atau gangguan pada fisik dan psikologisnya. Materi keempat ada personal hygiene dalam Islam. Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Oleh karena itu, Islam adalah agama yang paling bersih. Contoh Islam yang sangat menjunjung tinggi kebersihan, juga kesucian adalah mandi pada saat orang baru mualaf. Lalu ada mencukur rambut bayi. Najis dibagi menjadi dua, yaitu najis mukhafafah dan najis yang adalah najis yang ringan dan najis mughallazoh, yaitu najis yang berat. Dan harus dibersihkan oleh air dan juga tanah sebanyak 7 kali. Dalam Islam, yang dapat digunakan untuk mensucikan hanya dua hal, yaitu air dan debu. Personal hygiene juga menjaga kenyamanan lingkungan sekitar. Islam mengajarkan untuk menjaga kebersihan kulit karena kulit adalah bagian terluar dari tubuh yang dengan mudah terkena virus dan najis. Oleh karena itu, Islam mengajarkan untuk menjaga wudhu. Islam juga memerintahkan untuk menjaga asupan makanan, yaitu yang halal dan baik untuk kesehatan. Islam juga mengajarkan untuk menjaga kebersihan rambut dan menjaga kebersihan hidung juga menjadi perhatian Islam supaya terhindar dari penyakit saluran pernapasan dan mengusir setan yang tinggal di rongga hidung. Pertemuan kelima membahas tentang psikologi kesehatan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 10, Allah menjelaskan ada dua penyakit yang dapat menjangkiti manusia, yaitu penyakit badan dan penyakit hati. Maka tidak boleh seseorang hanya mementingkan jasadnya saja, maka akan menyebabkan penyakit hati, yaitu krisis kejiwaan yang berupa hilang makna. Ketika penyakit hati tidak segera diobati, maka akan menyebabkan fisik juga sakit dan dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Salah satu penyebab hati yang sakit adalah dosa, hawa nafsu, menuhankan benda mati, dan lain-lain. Pertemuan ke-6 membahas tentang kesehatan lingkungan. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi tentu saja untuk memakmurkan lingkungannya, bukan untuk merusaknya. Mengelola alam tentu saja ada adabnya dalam Islam. Oleh karena itu, Allah melarang keras umat manusia untuk merusak dan mengeksploitasi lingkungannya. Allah menciptakan alam di antaranya sebagai sarana bagi manusia untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 164, yang memiliki arti sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Lalu pertemuan ke-7 membahas tentang menjaga kesehatan individu. Kesehatan diri menyangkut kesehatan fisik dan kesehatan batin yang ditujukan dengan kebersihan fisik, hati, dan pikiran. Ada 5 perkara yang menjadi fitrah hidup bersih, yaitu khitan baik bagi anak laki-laki ataupun perempuan, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencukur bulu ketiak, dan mencukur kumis. Sebagai seorang muslim dianjurkan membersihkan diri jangan sampai melebihi 40 hari. Manusia juga diperintahkan untuk menjaga penampilan dan kebersihan dalam berpakaian, karena syarat sah sholat merupakan menggunakan pakaian yang bersih dan suci. Dan Nabi pun mensunahkan bagi seseorang yang memiliki rambut untuk menjaga kebersihan dan kerapihan rambutnya, termasuk dalam mencukur rambut. Pria tidak boleh menyerupai kaum wanita, dan wanita tidak boleh menyerupai kaum pria. Dalam menjaga kesehatan, juga umat muslim diharuskan untuk memakan makanan yang halal, bersih, suci, dan menyehatkan. Baik, sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.